bahwa salat seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah sampai dia berwudu secara benar. Dan kita sudah bahas bagaimana tata cara pelaksanaan wudu yang benar itu. Wudu yang benar itu adalah manakala terpenuhi rukun-rukun yang penting yang harus kita kerjakan dalam wudu. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa wudu itu rukunnya ada 6. Dari mana yang 6 itu kita dapatkan? Yang 6 ini kita dapatkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum." Kalau kamu ingin mengerjakan salat, maka basuhlah wajahmu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan yang kedua adalah basuhlah tanganmu sampai sikumu. Wamsahu biruusikum, usaplah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. 4 anggota wudu yang kita basuh. Lalu pertama diawali dengan niat berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, dan rukun yang terakhir keempat-empatnya ini atau 5-nya ini harus kita lakukan secara tertib. Maka 6 ini ibu dan bapak kaum muslimin sekalian, kalau kita laksanakan secara berurutan, diawali dengan niat membasuh wajah semuanya, kemudian kedua tangan sampai siku, kemudian kepala termasuk juga telinga di dalamnya, dan juga kaki sampai mata kaki. Maka kalau kita kerjakan secara berurutan alias tertib, maka kita sudah melaksanakan perintah yang pokok-pokok dalam masalah berwudu. Tapi menyempurnakan kajian tentang rukun wudu ibu dan bapak, maka ada yang penting juga untuk kita sampaikan, bahwa sempurnanya ibadah kita itu setelah kita juga menambahkan selain yang rukun, maka kita juga dianjurkan mengerjakan sunnah-sunnah wudu. Nah, inilah yang akan menjadi tema kedua kita dari silsilah panjang tentang fikih ibadah dalam pembahasan wudu. Selain yang pertama rukun, yang kedua adalah apa saja sunnah-sunnah wudu yang kita dianjurkan untuk mengerjakannya. Di antara sunnah-sunnah wudu yang perlu kita perhatikan ketika kita akan memulai berwudu kaum muslimin, yang pertama hendaknya kita mengawali wudu kita tadi dengan membaca basmalah. Ya, mengawali setiap kegiatan dengan bismillah merupakan anjuran yang tidak hanya ada pada ibadah berwudu saja, bahkan dalam semua kegiatan, dalam setiap kegiatan yang kita kerjakan, walaupun dia tidak bernama ibadah, tapi kalau kita awali dengan bismillah, menjadilah dia ibadah yang menilai pahala di sisi Allah. Makanya Nabi mengatakan, kullu amalin laisa fiha la yabda fiha bi bismillah fa huwa abtar, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Apa saja amal kalau seandainya dia tidak diawali dengan bismillah, maka terputuslah keberkahan dan juga pahalanya. Maka apalagi ini ibadah berwudu. Sedangkan selain wudu saja kita dianjurkan, kita ingin membaca buku, kita dianjurkan baca bismillah. Kita ingin buka toko, baca bismillah. Mengendarai kendaraan, baca bismillah. Pakai baju, baca bismillah. Pakai sendal, baca bismillah. Semua yang kita kerjakan, kita dianjurkan baca bismillah. Apalagi ini kita mau mengerjakan ibadah. Lalu setelah bismillah, apalagi sunnah yang dianjurkan kepada kita mengerjakan ketika berwudu, yaitunya membasuh kedua telapak tangan kita ini ibu dan bapak sampai pergelangan. Jadi sebelum seseorang mengawali membasuh wajahnya, kenapa dianjurkan dia membasuh kedua telapak tangannya sampai pergelangan tangan? Hal ini tidak lain dan tidak bukan tentu saja untuk memastikan tangan yang akan dia pakai membasuh wajah sudah bersih terlebih dahulu. Karena barangkali kita dari luar entah apa yang kita pegang, kalau langsung kita ambil air kita basuhkan ke wajah, boleh jadi air yang bersih tadi bercampur dengan sesuatu yang tidak bersih, maka tidak cukuplah dia menjadi syarat untuk mensucikan wajah kita. Tapi kalau kita sudah mencuci kedua telapak tangan kita sampai bersih, yang pertama kita menjamin kebersihan tangan itu sendiri. Yang kedua, menghindari bahaya yang kalau seandainya ada di tangan kita. Contoh, ada debu-debu yang tajam atau mungkin bekas-bekas duri yang kemudian nempel di tangan kita. Kalau langsung kita usapkan ke wajah, khawatirnya justru itu yang melukai wajah kita, maka dia berbahaya. Maka ini sunnah berikutnya, membasuh kedua telapak tangan kita sampai pergelangan.
Lalu apa sunnah selanjutnya? Sunnah selanjutnya setelah membasuh kedua telapak tangan adalah berkumur-kumur dan mengeluarkannya serta memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya. Ini yang kemudian dikenal oleh para ulama dengan istilah al-istinsyaq dan al-istinsyaq. Berkumur-kumur kaum muslimin istilah bahasa Arabnya madmadah. Kita dianjurkan berkumur-kumur terutama untuk bisa membersihkan apa-apa saja yang perlu kita bersihkan. Termasuk juga ketika kita ingin memasukkan air ke dalam hidung. Karena bagaimanapun juga ibu dan bapak, kesempurnaan kita membasuh wajah itu ada pada kesempurnaan kita membasuh mulut dan juga hidung kita sendiri ibu dan bapak. Sebagai contoh, kalau seandainya kita langsung membasuh wajah, kita tahu bahwa di wajah kita ini ada rongga-rongga lain selain wajah saja. Ada mulut kita, ada hidung kita. Kalau kita langsung membasuh wajah ibu dan bapak, bisakah kita pastikan bahwa mulut dan hidung kita sudah bersih sekaligus? Tentu tidak. Tetapi kalau kita mengawali sebelum membasuh wajah, kita kumur-kumur dahulu, dan sebelum membasuh wajah kita bersihkan hidung dahulu, maka ketika kita membasuh wajah, luar dan dalam dari wajah kita itu sudah bersih semuanya. Maka inilah kalau boleh kita katakan sebagai filosofi atau hikmah, kenapa sebelum kita membasuh wajah kita tidak anjurkan kumur-kumur terlebih dahulu? Kenapa sebelum kita membasuh wajah kita dianjurkan memasukkan air ke dalam hidung lebih dahulu? Karena supaya ketika kita membasuh wajah yang diawali dengan kumur-kumur dan hidung tadi, maka bersihlah luar dalam bagian dari wajah kita itu sendiri. Kenapa? Karena bagaimanapun juga di wajah kita ini ada beberapa rongga yang mungkin saja masuk kotoran ke dalamnya, baik itu di mulut kita maupun juga di hidung kita. Tapi dengan kumur-kumur kita, dengan masukkan air ke dalam hidung, maka bersihlah kedua-duanya. Terkait cara berkumur-kumur maupun memasukkan air ke dalam hidung itu kaum muslimin ada dua cara. Yang pertama, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung secara terpisah. Ambil air, kumur-kumur, buang, kumur-kumur, buang, kumur-kumur, buang. Yang kemudian kedua, masukkan air ke dalam hidung, buang, masukkan, buang, masukkan, buang. Ini cara pertama, lakukan dengan cara terpisah. Yang kedua, bisa digabung dengan cara kalau kita sudah ambil air dalam telapak tangan kita, ambil air sebahagian, masukkan untuk kumur-kumur, sisanya langsung tarik ke hidung. Jadi kalau kita sudah ambil air, berarti kita sekali meneguk langsung dua kita gunakan. Jadi ada sebahagian yang kita pakai untuk kumur-kumurnya, ada sebahagian lagi yang langsung kita pakai untuk memasukkan air ke dalam hidung. Kenapa cara seperti ini kita jelaskan? Karena memang Nabi sendiri mengerjakannya. Tetapi mana saja yang mau dibeli maka keduanya itu diperkenankan. Apalagi ini termasuk perkara sunat yang tidak layak pula kemudian orang mempeributkan bagaimana caranya. Intinya adalah selagi kebersihan keduanya bisa tercapai, maka berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung merupakan bagian dari kesempurnaan kita membasuh wajah kita. Ini kemudian sunnah yang ketiga. Lalu apa sunnah yang lain? Sunnah yang lain selain kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung adalah membasuh setiap anggota tubuh kita itu dengan 3 kali basuhan. Masyaallah muslimin saudara jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui anggota wudhu yang 4 tadi yang sudah kita sebutkan, wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala dan telinga, termasuk juga kaki sampai mata kaki, itu pada dasarnya yang wajib kita basuh daripadanya hanya 1 kali. Yang wajib kita basuh hanya 1 kali. Ini batasan yang wajib. Maka basuhan yang kedua dan juga basuhan yang ketiga itu termasuk dari basuhan yang sunat. Dimana kalau seandainya misal kita memiliki air yang tidak banyak, contoh ibu dan bapak hanya memiliki air satu botol air minum aqua yang isinya 600 ml, maka dengan air 1 botol ini sebenarnya kita sudah bisa menggunakannya untuk berwudu. Dan sebagai informasi ibu dan bapak, pernah diriwayatkan bahwa Nabi itu pernah berwudu dengan menggunakan air sebanyak 1 mud. 1 mud itu ibu dan bapak kalau kita ukur dengan zaman sekarang, satuan volume, satuan isi, sebanyak kalau kita membuka telapak tangan kita lalu kita isi dengan air. Jadi kalau kita tampung ibu dan bapak, kita buka tangan awak, tentunya tampungannya sesuai dengan telapak tangan orang dewasa yang normal.
sebab ada tangan orang lain normal agak ketik lain seketik kadang lain. Tapi kalau seandainya normal, maka Nabi pernah dikatakan beliau berwudu menggunakan 1 mud air, yang itu kira-kira takarannya pada hari sekitar 600-an sampai 700-an mililiter. Jadi air satu botol aqua itu sebenarnya bisa kita pakai untuk berwudu. Tapi tentu saja kalau jumlah airnya terbatas, maka yang lebih diutamakan adalah membasuh yang inti-inti saja, alias minimal setiap anggota wudu itu kita basuh sekali. Nah, kenapa harus ada basuhan yang kedua dan ketiga? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar menyempurnakan kekurangan yang kita basuh pada basuhan yang pertama. Jadi kalau seandainya air kurang, 1 kali basuhan setiap anggota wudu itu sah wudu kita. Tapi alhamdulillah air di kita berlebih-lebih, Pak. Apalagi kita tinggal dekat dengan daerah pegunungan, kita berlebih air. Coba tinggal kita di tanah Arab yang padang gersang seperti itu, susah mencari air. Maka keberadaan air berapapun adanya sungguh bernilai luar biasa. Dalam kondisi seperti itu, boleh kita hanya memaksimalkan yang wajib-wajib saja. Tapi kalau lebih-lebih, maksimalkan yang wajib lalu tambah dengan yang sunat. Maka basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga itu merupakan basuhan yang sunat. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar yang wajib tadi betul-betul terpenuhi semuanya. Kadang Pak Bu, ketika kita membasuh sekali saja, ada saja kadang-kadang rasanya yang masih kurang. Mungkin kok ada bagian wajah yang belum tersirami semuanya. Ketika kita basuh tangan, mungkin siku masih ada yang tinggal seketek. Sehingga basuhan kedua dan ketiga inilah fungsinya untuk menyempurnakan basuhan pertama yang wajib tadi. Lalu apa lagi yang merupakan sunnah ketika kita berwudu? Melebihkan basuhan tadi di atas bagian wajib yang kita basuh. Apa maksudnya? Contoh, kalau yang kita basuh itu adalah tangan, batas tangan yang dibasuh sampai siku, maka lebihkan agak sedikit ibu dan bapak. Inilah fungsinya ada basuhan kedua dan ketiga tadi, supaya kita melebihkan basuhan. Yang kedua, kalau seandainya kita membasuh kaki, batasannya adalah kedua mata kaki, maka dilebihkan sedikit, boleh sampai pertengahan betis. Kenapa kita dianjurkan membasuh yang seperti tadi? Pertama, di samping memastikan bahwa yang wajib-wajib tersiram. Yang kedua, tujuan lainnya adalah tidak lain dan tidak bukan mengamalkan hadis Nabi, di mana Nabi mengatakan, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum ayyutilla ghurratahu falyaf'al." Sesungguhnya umatku nanti di hari kiamat, mereka akan dipanggil, ya, mereka akan dipanggil dan nampak mereka itu berbeda daripada umat-umat yang lain. Kenapa? Karena adanya cahaya yang muncul dari tangan dan juga kaki-kakinya. Tangan kita bercahaya, kaki kita juga bercahaya. Kenapa? Disebutkan oleh Nabi asalnya, alasannya kenapa? Ghurran muhajjalina min atharil wudu. Disebabkan ada bekas wudu yang sudah mereka basuh ketika mereka berada di dunia. Maka bekas-bekas wudu kita nanti, ibu dan bapak, itu tidak ada yang sia-sia. Semakin seseorang memperpanjang siramannya, maka semakin besar pula peluang cahaya itu akan keluar nanti di hari kiamat. Maka kata Nabi SAW, siapa yang bisa membasuh lebih tinggi daripada kadar wajib tadi, maka basuhlah. Makanya dalam beberapa riwayat dikatakan seperti sahabat Nabi Abu Hurairah itu, ibu dan bapak, beliau tidak basuh sampai siku saja, tidak, beliau lebihkan agak ke atas sedikit. Bahkan terkadang sampai agak mendekati ke pundak, meskipun kita tidak dianjurkan betul seperti itu. Yang penting sebenarnya apa? Kita pastikan bahwa siraman tadi betul-betul melebihi tempat yang diwajibkan. Dilebihkan sedikit supaya apa? Pertama, memastikan yang wajib tersirami. Yang kedua, menyambung dari hadis Nabi tadi agar kita mendapatkan cahaya yang berkemilau di hari kiamat nanti. Makanya karena bekas-bekas wudu itu berfaedah, bekas-bekas wudu itu nanti akan memancarkan cahaya, maka kita dianjurkan untuk melebihkan siraman tadi. Lalu berkaitan dengan bekas wudu itu sendiri, kaum muslimin ada yang bertanya, apakah kalau seandainya seseorang telah berwudu, karena bekas itu nanti akan bercahaya di hari kiamat, bolehkah kita mengelap sisa air wudu? Nah, ini yang seringkali mungkin menjadi pertanyaan. Kalau kita perhatikan, anjuran hadis Nabi itu sebenarnya melebihkan siraman, tapi tidak menjelaskan apakah mengelapnya itu boleh atau tidak.
Sebagian ulama berdasarkan hadis ini menganjurkan selagi tidak ada uzur silakan dibiarkan saja air tersebut mengering di atas kulit kita, tidak perlu dilap. Tetapi membiarkan air tersebut tentu tidak bisa dalam semua kondisi. Contoh apalagi dalam kondisi musim dingin seperti ini. Kalau kita misalkan dalam kondisi dingin, apalagi di Bukit Tinggi, ibu dan bapak sudah wudhu itu kalau tidak dilap menggigil sudah temunya. Apalagi coba kalau kita misalkan pergi ke daerah yang dingin, kita pergi hari ini bulan Desember, Januari, Februari, pergi kita ke Arab Saudi, pergi haji atau umroh atau ke tanah Arab yang lain, ini puncak-puncaknya musim dingin. Kalau lain tak lo sudah wudhu itu dan dilap bekas wudhu 7 bulan, menggigil sudah temu sakiwa sudah. Maka ketika ada anjuran melebihkan basuhan wudhu tadi, kalau seandainya memang dalam kondisi-kondisi tertentu di mana kita tidak merasa kesulitan dengan sisa air tadi, silakan dibiarkan saja basuhan wudhu tadi tidak dilap. Tapi kalau kita memiliki uzur, kita memiliki kebutuhan di mana kita harus mengelap basuhan tadi, kalau tidak menimbulkan mudarat, maka mengelap sisa basuhan wudhu tadi bukanlah sesuatu yang dilarang. Seminimal-minimalnya itu makruh, tapi tidak sampai pada tahap itu diharamkan oleh agama. Maka perlu jadi perhatian kaum muslimin, kalau itu memang dalam tahap kebutuhan silakan dilap, tidak ada masalah. Apakah itu menyebabkan wudhu kita tidak sah? Tidak, karena yang jelas basuhan sudah sampai ke anggota wudhu yang tadi. Dan yang terakhir, ketika kita sudah membasuh anggota wudhu kita, pastikan kita juga menyela-nyela jari tangan dan juga jari kaki. Terutama kalau seandainya kita menggunakan jam tangan yang memang kadang-kala karena dia tahan air kita pakai untuk berwudu, atau cincin yang ada kita pakai. Karena kalau kita tidak sela-selakan jari kita, khawatirnya nanti air tidak masuk ke sela-sela tadi, mengurangi kesempurnaan kita dalam berwudu. Termasuk juga yang terakhir, begitu kita telah selesai maka kita dianjurkan membaca doa, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Maka dengan cara seperti ini kaum muslimin, insya Allah sempurnalah wudhu yang kita lakukan. Dia tidak hanya menggugurkan kewajiban kita dalam rangka berwudhu, tapi dengannya juga kita berharap kepada Allah, semoga Allah bangkitkan kita di hari kiamat dalam kondisi bercahaya. Kenapa? Karena kita memaksimalkan wudhu yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan ibadah kita, wudhu kita, dan semoga Allah bangkitkan kita di hari kiamat bercahaya karena wudhu yang kita lakukan. Ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.